Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Dororo episode kelima ini yang berjudul Kisah Lagu Mariko. Penasaran dengan keseruannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Episode kelima ini dibuka dengan memperlihatkan Hyakkimaru yang merasakan kesakitan akibat ia sekarang bisa mendengar. Karena seperti yang kita tahu kan, Hyakkimaru baru saja mendapatkan kembali kuping aslinya. Dan Dororo pun mengikatkan kain untuk menutup kuping Hyakkimaru. Lalu, tiba-tiba datanglah burung raksasa yang tiba-tiba menyerang mereka. Beruntung, ketika Hyakkimaru sudah kewalahan, tiba-tiba datanglah si kakek biksu yang membunuh burung tersebut. Beberapa saat kemudian, Dororo pun menceritakan pada si kakek jika Hyakkimaru baru saja mendapatkan kembali kupingnya. Dan itulah sebabnya ia kewalahan saat melawan monster burung tersebut. Karena mungkin ia terganggu dengan suara yang ia dengar. Dororo juga memberitahu si kakek jika besok mereka mungkin akan ke arah kota. Namun si kakek menyarankan untuk tidak ke sana karena di sana sedang terjadi peperangan. Singkat waktu, keesokan harinya, di mana Hyakkimaru terbangun karena mendengar suara nyanyian seorang wanita. Ia pun menghampiri orang yang menyanyi tersebut. Dan ketika sampai, Hyakkimaru pun tiba-tiba tidak sadarkan diri akibat pertarungan semalam. Dan akhirnya ia pun dibawa ke tempat tinggal wanita yang bernama Mio untuk dirawat. Sesaat mereka berbincang, Mio pun juga memanggil anak-anak kecil yang ia rawat, yang dimana semua anak-anak itu ternyata adalah korban dari peperangan. Beberapa saat kemudian, terlihat si anak yang paling besar bernama Takebo. Ia berbincang dengan Dororo, di mana ia menceritakan jika selama ini Mio selalu bekerja sendirian saat malam. Dan terlihat juga si kakek biksu yang berniat pergi untuk mencari jalan keluar dari sana. Kemudian, scene beralih pada si Daigo yang menerima laporan jika pasukannya kehabisan pasokan makanan. Tidak lama kemudian, datanglah istrinya yang langsung mengatakan jika mungkin saja desanya akan kembali seperti dulu, di mana desanya selalu terkena bencana dan kekeringan yang panjang. Terlihat juga anaknya yang mendengarkan percakapan mereka. Lalu kita diperlihatkan si kakek biksu yang menemukan sebuah tempat yang ternyata tampak dihuni juga oleh iblis di sana. Kemudian kita diperlihatkan keberadaan Hyakkimaru yang mulai sadar. Lalu datanglah Mio yang berpamitan akan pergi bekerja dan juga mencari obat untuk Hyakkimaru yang masih belum benar-benar sehat. Singkat waktu, kini Mio pun sudah pulang dan membawakan obat untuk Hyakkimaru. Aniki, 勝手に出歩くなよ。びっくり草とか木とか獣とかあやかしなんか一発で分かっちまう。そうだ、姉ちゃんの歌聞いてれば音になれるかも。
Hyakimaru kemudian meminta Mio menyanyikan kembali nyanyiannya, karena ia merasa nyaman ketika mendengarnya. Kemudian datanglah si kakek biksu. Ia kemudian memberitahu Hyakimaru dan yang lainnya tentang yang ia lihat di hutan. Dan tiba-tiba Hyakimaru pun pergi menuju tempat tersebut, diikuti dengan si kakek. Di sisi lain diperlihatkan juga Mio yang memberitahu Takebo jika malam ini ia akan bekerja bagi pihak musuh yang berperang, karena mungkin ia bisa mendapatkan bayaran yang lebih di sana. Singkat waktu, di mana Mio sudah mulai mendatangi pihak musuh dan ia menawarkan dirinya untuk bekerja pada mereka. Namun, terlihat juga Dororo yang ternyata mengikutinya. Dororo pun dibuat terkejut ketika melihatnya, karena selama ini Mio ternyata menjual diri pada para samurai demi menghidupi anak-anak yang ia rawat. Lalu Shins beralih pada Hyakimaru dan si kakek yang sudah sampai di tempat si iblis. Mereka pun mulai bertarung dengan iblis tersebut. Dan ketika bertarung, monster itu pun memakan kaki Hyakimaru dan langsung menghilang. Namun ternyata terlihat juga Hyakimaru yang sekarang mulai bisa berteriak. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Di film ini memang tidak terlalu banyak pertarungan guys. Namun kita diperlihatkan pelajaran yang berharga, di mana dampak akibat peperangan banyak anak-anak yang terlantar karena ditinggal orang tuanya. Jujur saya sendiri juga nyesek dengan episode ini, di mana Mio harus menjual diri demi anak-anak korban peperangan, yang bahkan anak-anak itu bukanlah keluarganya sendiri. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and see you next video.